Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia tentang dongeng. Nah, dongeng adalah cerita hayalan, biasanya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala yang diceritakan secara turun-temurun. Dan di sini kita akan membahas ada 5 jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya adalah Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan. Kenapa? Karena Jaka Tarub adalah manusia biasa seperti kita, dan Dewi Nawangwulan itu sendiri adalah dewi dari Kayangan. Kayangan di mana letaknya kita tidak tahu. Nah, di situ adalah hal-hal ajaib atau hal gaib maksudnya. Jadi kalau ada hal-hal yang ajaib atau gaib yang tidak masuk akal menurut kita tidak tahu kejadian itu betul atau tidaknya, itu termasuk dalam kategori mite. Yang kedua, legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya adalah Danau Toba, asal mula Banyuwangi, atau asal-usul Surabaya. Jadi Danau Toba itu adalah bercerita tentang asal mula atau asal-usul nama suatu tempat. Kenapa ada Danau Toba? Bagaimana Danau Toba itu ada? Lalu Danau Toba itu berasal dari kata apa? Oke. Kemudian asal mula Banyuwangi. Kenapa disebut Banyuwangi? Lalu asal-usul Surabaya. Kenapa dinamakan Surabaya? Lalu yang ketiga, fabel. Fabel ini adalah dongeng yang wataknya, yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Jadi kalau kalian membaca cerita yang berisi tentang hewan yang bisa hidup seperti manusia, jadi mereka bisa bicara, bisa makan, bisa minum layaknya seperti manusia, tapi dia disebutkan dia ini kelinci, dia ini hewan ayam misalkan. Nah, itu adalah termasuk dalam fabel. Contohnya adalah kancil atau kelinci dan kura-kura. Dan banyak lagi lainnya yang berisi tentang hewan saja. Yang keempat, hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang. Nah, jadi contoh hikayat di sini adalah Abu Nawas atau Hang Tuah. Jadi mereka itu adalah orang hebat atau jiwa kepahlawanannya itu yang diceritakan di sana, walaupun mereka itu hanya tokoh fiktif yang tidak pernah hidup dan tidak pernah dipastikan kebenarannya. Yang kelima, parabel. Parabel ini adalah dongeng yang menyampaikan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Jadi di sana hanya sebagai perumpamaan. Jadi isi parabel ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan gitu ya. Jadi karena tidak ada dibatasi. Kalau khusus hewan, berarti itu hanya cerita fabel. Oke, contoh parabel sendiri adalah Baju Baru Kaisar. Oke, apa kalian pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, boleh kalian nanti coba cari tahu bagaimana cerita yang sudah ibu sebutkan di sebelumnya tadi. Nah, selain itu, dongeng ini berisi beberapa hal. Oke, yang pertama, unsur-unsur dongeng itu. 1. Tokoh. Tokoh itu maksudnya apa? Para pelaku yang ada di dalam dongeng, seperti fabel. Fabel itu isinya hanya hewan. Lalu parabel itu berisi tidak ada batasannya, bisa manusia, bisa hewan di sana. Lalu kalau mite itu berisi tentang manusia. Tokoh-tokohnya itu siapa-siapa? Kalau yang tadi itu kan mite Jaka Tarub, berarti tokohnya Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan. Berarti maksudnya nama pemainnya gitu ya, nama isi orangnya itu. Lalu latar. Latar di sini maksudnya adalah tempat, waktu, dan suasana. Maksudnya tempat itu seperti apa? Kalau misalkan kancil, di suatu hutan hiduplah seekor kancil. Nah, berarti tempatnya itu di hutan. Pada malam hari, kancil sedang mencari makan, berarti waktunya adalah malam hari. Pada malam hari yang sangat dingin dan hujan lebat, berarti suasananya lagi hujan dan udaranya sangat dingin. Jadi kalian perlu memperhatikan hal itu ya. Lalu yang ketiga, watak atau sifat dalam
sifat tokoh dalam dongeng. Jadi maksudnya kancil itu sifatnya seperti apa? Apakah cerdik, apakah boros, apakah suka menipu, atau suka menolong? Nah, itu adalah watak maksudnya. Yang keempat, alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Apakah alurnya itu maju atau alurnya itu mundur? Maksudnya maju itu adalah bercerita tentang keadaan saat ini. Kalau alurnya mundur, itu berarti bercerita tentang pada masa lalu. Jadi bedakan ya, apakah bercerita saat ini atau masa lalu. Atau tidak diceritakannya sama sekali alurnya. Jadi misalkan dia bercerita tentang alur masa lalu, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang, berarti itu alurnya mundur. Atau misalkan pada saat ini hiduplah seekor, nah berarti itu ceritanya alurnya maju karena bercerita tentang sekarang. Dan yang terakhir, pesan. Pesan itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Maksudnya setiap cerita itu pasti ada nilai atau nilai moral atau pesan yang ingin disampaikan. Contoh seperti baju baru sang kaisar. Maksudnya apa? Kita harus berkata jujur, walaupun dengan berkata jujur itu kita ditertawakan orang. Karena apa? Memang seperti itu adanya. Atau misalkan cerita tentang Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan. Tidak boleh mencuri atau tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena tidak akan membawa hal kebaikan. Jaka Tarub mencuri selendangnya Dewi Nawangwulan dengan harapan agar Dewi Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan dan tinggal di bumi, dan dia bisa menikahi dengannya. Tapi ternyata terbongkar juga kebohongannya, sehingga Dewi Nawangwulan akhirnya pergi ke kayangan menggunakan selendangnya itu. Nah, di situ ada pesan moralnya, ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada kita pembaca. Kita membahas pertama sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran yang mana letaknya bisa kita tukar-tukar pada penjumlahan dan perkalian. Letak di depan dan di belakang bisa kita tukar. Di sini sudah ada 4 tangkai mawar dan 3 tangkai mawar. Iya. Nah, dan di sebelahnya juga ada 3 dan 4 tangkai mawar. Yang mana letak mereka ditukarkan. Jadi yang misalkan pertama 3, yang kedua 4, yang pertama 4, yang kedua 3 di sebelahnya. Nah, yang mana apabila dijumlahkan tetap menghasilkan angka 7. 3 ditambah 4 menjadi 7, sedangkan sebelahnya 4 tambah 3 juga tetap 7. Pertama kita belajar tentang pola irama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bunyi yang ada di sekitar kita. Benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi, bagaimana caranya menghasilkan bunyi. Oke, ini beberapa benda yang jika digerakkan akan menghasilkan bunyi. Selain itu, bunyi juga bisa berasal dari anggota tubuh kita. Nah, berikut contohnya adalah misalkan kita berteriak menghasilkan bunyi, atau kita bersiul juga menghasilkan bunyi, atau misalkan kita bertepuk tangan. Oke, itu juga menghasilkan bunyi. Nah, jika kita ulang-ulang, bunyi yang berulang ini akan menghasilkan pola irama. Nah, kalau kita bicara pola irama, pasti kita teringat tentang lagu. Nah, dalam lagu itu sendiri ada bunyi yang tinggi, ada bunyi yang rendah, atau ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di dalam bunyi tinggi dan rendah tadi, jadi bunyi tertentu itu disebut dengan nada. Ya, betul. Nada-nada jika kita susun akan membentuk sebuah melodi. Tapi nada-nada itu sendiri punya tingkatan. Oke, mau kita perhatikan tingkatan nada berikut yang akan membentuk tangga nada. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh tangga nada. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN tentang berterima kasih, meminta maaf, serta mendoakan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya sehari-hari manusia itu memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, jadi kalau kita mendapatkan bantuan dari orang lain atau mendapatkan hadiah dari orang lain, kita perlu mengucapkan terima kasih. Yang mana jika kita mengucapkannya berarti kita menghargai orang tersebut. Selain itu, berterima kasih juga termasuk sifat terpuji atau sifat baik yang
termasuk pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mengucapkan terima kasih adalah hal baik atau hal-hal manusiawi atau sifat-sifat manusia yang baik. Selain itu, hal-hal yang baik pada diri manusia adalah meminta maaf. Jadi misalkan kita tidak sengaja menghilangkan pensil teman atau tidak sengaja mematahkan penggaris teman, kita perlu mengucapkan minta maaf kepada teman. Mengucapkannya juga dengan tulus, tidak main-main, apalagi tidak mengejek gitu ya, supaya teman yang menerima ucapan maaf kita itu bisa memaafkan kita. Selain itu, sifat manusiawi atau sifat manusia yang baik lainnya adalah mendoakan orang lain. Misalkan orang tua kalian ada pergi ke luar kota, jadi kalian sebagai anak yang baik harus mendoakan orang tua kalian supaya apa? Supaya sampai pulang ke rumah dengan selamat. Selain itu, kapan lagi kita bisa mendoakan orang lain? Misalkan ada teman yang sakit, silahkan saja kalian boleh mendoakan dia supaya cepat sehat gitu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.